Ya, misalnya kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Terlepas dari segala perbaikan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi harus diapresiasi lah seperti itu. Tetapi sekarang juga ini mendatang akan ada buku paspor baru, Pak. Dan kabarnya ini akan juga lebih banyak fitur-fitur baru dan juga termasuk juga fitur-fitur yang mencegah adanya tindak kejahatan seperti itu. Ya. Nah, ini bisa mungkin di sini ada contohnya, Pak Marioto? Ya, jadi kita harapkan di bulan Oktober tahun 2014 ya, buku atau belangko paspor Indonesia sudah berubah seperti ini. Dari warna berubah, kemudian perhalaman juga berubah. Kalau kita lihat Pak Zain, ini halamannya berubah sekali ya, jauh lebih cantik dari segi estetika. Berganti-ganti, ini juga ada pengamanan, fitur-fitur pengamanan, arti-arti daripada ada gambar fitur burung. Pengamanan yang itu seperti apa Pak? Perbaikan dari buku paspor sebelumnya? Mengecilkan upaya-upaya mereka untuk bisa melakukan upaya pemalsuan. Contohnya, misalnya apa yang ada di sini yang... Kalau saya jelaskan, mereka pintar nanti di luar. Ya, jadi ini diperkirakan Oktober sudah kita keluarkan. Tapi kepada masyarakat tentunya tidak perlu ragu, paspor yang lama masih bisa digunakan sampai masa berlakunya. Oke, kalau Pak Zain melihat ini ada buku paspor baru. Ya lagi. Ini sih bagus-bagus saja, tapi ini kan kalau buat kami sebagai warga ini bukan isu. Ini adalah keperluan pemerintah untuk mengamankan model dokumennya supaya tidak mudah dipalsu. Tapi kalau kami sebagai pemakai kan tidak ada, kecuali yang menjadi lebih cantik aja karena warnanya ada warna-warni dan sebetulnya. Tapi dari segi esensi bahwa kita memerlukan dokumen ini untuk keperluan kita sebagai warga negara tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Tapi dengan fitur-fitur pengamanan kan juga kita juga bisa jadi paspor kita kemudian dipalsukan dan itu kan juga bukan tidak mungkin. Ya, tapi itu kan bukan kepentingan kita sebetulnya, itu kepentingan pemerintah untuk mengamankan dokumen ini gitu. Nah, karena memang dari satu hal ya, sebetulnya menurut saya ini ada nggak tahu falsafah yang harus dirubah. Sejauh ini kan paspor ini dianggap dokumen negara. Dengan kata lain, masyarakat dianggap bukan punya hak untuk memiliki paspor, tidak diberi hak untuk memiliki paspor. Ini semacam lisensi gitu. Sehingga misalnya, ini salah satu juga yang harus diperbaiki menurut saya karena ada kaitan dengan pelayanan. Kalau ada paspor hilang, kita di BAP. Warga ini di BAP, diperiksa, diinterview, diinterogasi sebagai kriminal gitu. Harusnya kan justru terbalik, ketika dokumen yang menjadi hak warga negara ini hilang, pemerintah memfasilitasi secepatnya untuk menggantinya gitu. Nah, jadi itu juga mempengaruhi bagaimana proses secara keseluruhan. Nah, tapi saya juga ingin menambahkan kembali tadi soal perbaikan di prosedur tunggu waktu dan sebagainya. Itu sih baik-baik saja, tapi ada poin yang paling pokok yang tidak bisa dihilangkan, yaitu black marketnya. Pasar gelap bahwa akan ada tetap yang bisa menawarkan and the same day selesai. Nah, itu selama itu masih ada ya, perbaikan itu menjadi sia-sia menurut saya gitu. Oke, dengan kata lain bahwa jadi itu kan celah Pak ya, itu memang yang akan tapi kan kita pertanyaannya perangi. bahwa selama ini kan yang harus ditutup adalah celah itu. Betul, itu celah dan itu memang kami sadar betul Mas, tidak menutup kemungkinan itu ada dan itu kita sudah komitmen. Pimpinan sudah jelas Pak, komitmen bahwa itu yang harus diperangi oleh kita. Ya, kalau memang ada keterlibatan orang dalam sudah nggak main-main Pak. Ya, sudah banyak yang kena tindak oleh pimpinan, baik dicopot maupun dipecat dan dinonaktifkan, sudah banyak Pak. Kembali lagi ini proses pembenahan. Kita tetap menujunya ke arah perbaikan. Jadi celah-celah apapun ya, selama masih ada upaya seperti itu, kita tidak diam. Ya, kita bertindak untuk melakukan perbaikan. Begitu. Nah, kembali lagi dengan paspor. Kenapa kalau hilang itu harus di BAP? Intinya begini Pak. Paspor ini satu, betul, dokumen negara, karena diatur dalam undang-undang. Kalau ternyata paspor ini, ya, bukan tidak disengaja, tapi disengaja Pak, diserahkan kepada si A. Karena ini juga masih bisa dikutak-kutik di luar negeri, walaupun kalau diperiksa dengan alat ternyata paspor ini sudah dirubah-rubah Pak. Pertanggungjawaban kan pemegang Pak. Hilang, bener nggak hilang? Oke, berarti dengan kata ini juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah. Tidak bisa menghilangkan begitu saja, ini dokumen negara. Saya kembali lagi, dokumen negara diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perintasan. Perintasan digunakan lagi di negara lain untuk melakukan kejahatan. Ini
data identitasnya. Oke, baik, kita masih akan membahas ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama Jurnal Siang.